Halo, selamat datang kembali di channel ini, dan ini adalah episode perdana dari tutorial Premiere Pro. Dan seperti yang teman-teman minta, akhirnya saya buatkan tutorial ini ya. Tapi sebelum kita memulai tutorial ini, kita harus kenal dulu software yang akan kita gunakan ya. Jadi di sini saya sudah punya Premiere Pro versi CC 2017. Ya mungkin teman-teman bisa pakai versi yang lebih baru gitu ya, atau mungkin kalau teman-teman speknya komputernya bukan yang terbaru, mungkin bisa cari versi yang sebelumnya ya, mungkin minimal di versi CC ya, jangan yang di versi CS karena perbedaannya akan ketara sekali. Jadi minimal CC. Nah, jadi di sini setelah teman-teman buka softwarenya, Premiere Pro ini akan menampilkan start menu seperti ini. Ya mungkin untuk versi yang terbaru mungkin tampilannya agak beda ya, atau yang versi yang sebelumnya mungkin agak beda juga. Jadi di sini akan ada recent files. Jadi file-file yang pernah saya buat ini juga ada beberapa waktu yang lalu pernah dibuatnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lanjutin pekerjaan yang sebelumnya, bisa langsung dibuka aja di ini ya, di file-file yang bisa langsung dibuka ini. Atau kalau mau bikin baru, klik aja new project di sini. Oke, untuk permulaan kita new project aja ya. Klik new project. Nanti ada pertanyaan lagi di sini. New projectnya misalnya mau dikasih nama apa? Misalnya saya kasih tutorial gitu aja ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa tab lagi, ada general, scratch disk, dan ingest settings. Nah, di general ini adalah ada settingan-settingan seperti video render dan playback. Jadi kalau teman-teman punya GPU di komputernya, mungkin di sini ada tambahan beberapa menu ya. Kalau nggak ada bisa pakai yang software only, tapi kalau bisa sih, kalau sudah menggunakan Premiere Pro, teman-teman minimal sudah ada GPU eksternal gitu ya, ada tambahan GPU di sini. Jadi saya pakai ini GPU Acceleration CUDA. Lalu di videonya kita bisa pakai formatnya timecode aja. Jadi nanti untuk timecode kita bisa lihat ada menit, detik, dan frame ya. Di sini juga ada settingan audio, kita pakai audio sample saja. Capture-nya ini nggak terlalu ngaruh ya, kita biarkan aja. Oke, untuk scratch disk mungkin di sini agak bingung ya. Baru mulai kita dihadapkan segini banyak menu, tapi gampangnya gini aja. Ini di sini sudah preset, kita sebenarnya sih nggak harus ganti-ganti ya. Ya mungkin nanti kalau sudah lebih ke level advance kita bisa setting-setting di sini. Tapi ini saya biarkan aja seperti defaultnya ya. Jadi capture videonya nanti disimpannya di drive C gitu ya, di file. Karena di C ini saya pakai SSD, jadi utamakan drive yang menggunakan drive yang lebih cepat ya. Di sini saya pakai SSD, dan usahakan drive yang memiliki kapasitas lebih besar. Jadi untuk penyimpanannya bisa lebih banyak gitu ya. Di sini ada capture video, audio, untuk preview, audio preview, project automation. Ini saya default saja di C yang atau mungkin teman-teman punya drive yang lebih cepat, mungkin di drive D atau di drive E bisa di setting gitu ya. Oke, kalau sudah diklik OK aja. Nah, kalau sudah, di sini akan terlihat settingan seperti ini ya. Mungkin nanti ada perbedaan di tiap yang teman-teman buka. Jadi di sini sebenarnya sudah ada settingan. Jadi di sini ada assembly. Nanti settingannya akan seperti ini. Di sini ada previewnya, di sini ada timelinenya, di sini ada menu browsernya ya. Di sini. Nah, teman-teman juga bisa rubah-rubah posisinya. Misalnya timelinenya mau ditaruh di sini, misalnya mau di sini ya, gimana ya, sini biar panjang gitu ya, atau mungkin di bawah sini supaya bisa lebih banyak. Nah, ini toolsnya saya pindahkan ke sini. Nah, ini misalnya ini untuk preview audio,
kita pindahkan ke sini misalnya. Nah, ini di mana lagi ya? Ini di sini. Gitu ya. Bisa dirubah-rubah posisinya. Nah, kalau teman-teman bingung, repot, ini udah berantakan gitu ya, pusing nih mau kembaliinnya gimana ini, teman-teman bisa di reset aja sini, klik reset to save layout. Nah, dia akan kembali ke posisi semula. Nah, biasanya saya menggunakan default yang editing, karena di default editing ini saya sudah dapat semua ya. Jadi ada program, ini ada previewnya, dan di sini ada trim clipnya. Jadi nanti kalau teman-teman mau potong-potong, nanti kita belajar ya, bisa dipotong-potong langsung dari sini. Dan di sini adalah untuk menu, tab menunya. Jadi perbedaannya dengan software sebelumnya yang kita pelajari, yaitu Vegas Pro. Di Vegas Pro bagian ini tidak terlihat ya, jadi lebih simple dibandingin ini. Semua komponen ini kelihatan semua, jadi kelihatannya penuh gitu ya. Jadi udah takut duluan sebelum pakai gitu. Nah, jadi di sini kita harus sebenarnya ini kepake semua nanti, jadi nggak usah panik. Kalaupun nggak kepake, kita bisa biarkan aja. Nah, jadi di sini ada efek control, ada efek marker. Mungkin di sini ada banyak lagi menunya ya. Atau mungkin kalau kurang, kita bisa tambahkan di sini. Misalnya teman-teman mau nanti ada low metric color, bisa keluarkan di sini. Teman-teman bisa masukin ke sini, ke menu sini. Nah, jadi ada tambahan menu lagi ya, bisa digeser-geser sini tabnya. Kalau nggak perlu, kita bisa hilangin aja. Nah, ini juga library saya nggak perlu, saya hilangin aja. Info nggak terlalu perlu ya. Jadi di sini kita bisa pindah-pindahkan tabnya di sini. Jadi sesuai yang kita butuhkan aja ya. Seperti biasa, ini file menunya ada di sini semua di bagian atas. Di sini adalah tab menu tambahan sesuai kebutuhan. Di sini adalah trim, bagian trim video dan audio. Di sini adalah preview. Di sini adalah sebelah kanan sini adalah audio bus ya. Ini saya buat settingan saya seperti waktu saya ngedit di Vegas Pro ya, jadi lebih enak gitu. Mungkin teman-teman kalau misalnya nggak mau pakai trim, bisa dihilangkan, tinggal di close panel aja gitu ya. Yang penting nanti kalau mau geser-geser ya tinggal dipindah-pindahin aja ini, atau tinggal tambahkan Windows, tinggal dimasukin kemana. Nah, di sini adalah timelinenya. Nanti di sini kita bisa potong, geser, lalu di duplicate, new track dan lain-lain. Nah, di sini tools yang sering dipakai ini ada di sebelah kiri sini. Ya, mungkin teman-teman lebih suka seperti ini atau gimana. Saya lebih suka gini, yang ngirit tempat ya. Di sini adalah move, ada selection tool, ada track select, dan ini nanti kita pelajari pelan-pelan aja ya. Kalau saya jelasin satu-satu nanti kepanjangan dan akan membosankan. Oke, sebelum saya tutup, saya tambahkan sedikit aja di sini supaya ketahuan ya. Ini belum ngapa-ngapain dari tadi. Misalnya ini saya nggak punya banyak klip, jadi ini saya pakai klip yang pernah ada aja ya. Jadi di sini misalnya saya tinggal masukkan ini ke project tutorial di nama projectnya ya. Ini nama projectnya kan tadi saya namain tutorial ya. Nah, karena tadi sudah saya kasih nama tutorial, jadi ini adalah tempat untuk kita memasukkan media-media yang kita butuhkan. Jadi di sini ada import media to start. Jadi kita tinggal klik kanan import. Bisa dengan cara ini kita bisa pilih filenya gitu ya. Atau saya lebih suka drag and drop. Jadi saya tinggal cari file-filenya, saya tinggal drag and drop aja ke sini, lebih cepat. Ya, ini mungkin beda-beda ya tiap pengguna ya. Nah, di sini supaya, karena kalau teman-teman terbiasa di Vegas Pro ini kelihatan klipnya, kita bisa atur di sini. Nah, ini kelihatan klipnya, kita bisa lihat geser-geser sini ya.
tergantung GPU-nya ya, kalau kuat dia bisa langsung lancar. Oke, tapi saya lebih suka ini seperti ini aja, teks. Jadi nanti detail aja, dan kalau pas filenya banyak dia nggak makan banyak tempat gitu ya, jadi nanti teks aja. Nah, berikutnya kita tinggal drag aja. Misalnya ini saya mau ambil bagian dari klip sini, saya drag aja ke sini. Nah, di sini kita bisa lihat di sini scrubbing aja. Misalnya saya mau ambil bagian di sini, saya klik I atau mark in di sini. Misalnya saya mau ambil sekitar misalnya sampai sini, atau saya play aja, saya sampai sini gitu ya. Lalu saya drag aja ke timelinenya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini di tampilan timeline ini agak berbeda dengan Vegas Pro ya. Jadi kalau di Vegas Pro kita bisa taruh klip audio atau video itu bebas di mana aja, tapi kalau di sini dia akan dibedakan dua kategori. Jadi ada kategori video di sini, dia akan berbaris ke atas. Jadi ada V1, V2, V3 dan seterusnya gitu ya. Mungkin ada puluhan klip nanti. Jadi ada puluhan track juga mungkin. Dan di sini adalah bagian audio, ada A1, A2, A3 dan seterusnya. Nah, di sini kalau di kategori video kita nggak bisa pindahin ke bagian audio. Jadi kalau saya paksain gitu ya, jadi audionya yang kegeser. Nah, di sini. Begitupun juga audio saya nggak bisa taruh di bagian video, dia akan videonya yang kegeser. Nah, misalnya saya mau ambil lagi di bagian sini, misalnya saya ambil, saya play aja di sini. Nah, misalnya dari sini saya klik I atau mark in, saya play lagi di sini. Misalnya sampai sini, saya mark out, saya ambil lagi di sini. Nah, ini kita bisa tumpuk seperti ini, atau mungkin ya misalnya tumpuk sini ya, contoh ya. Nah, seperti itu. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada MS gitu ya. Ada M itu ada untuk mute. Jadi kalau misalnya audionya saya mute, di sini dia akan hilang audionya. Gitu ya. Atau kayak saya solo, dia akan keluar solo, tapi yang bagian sini audio kedua dia nggak keluar suaranya. Atau saya nonaktifkan dua-duanya supaya dua-duanya keluar. Jadi kalau klip video kita tumpuk, dia akan ketumpuk ya, jadi ketimpah gitu ya gambarnya ya. Ini. Sedangkan audio dia akan double audionya. Nah, jadi ada tumpuk-tumpukan. Nah, di sini juga ada volume master. Jadi kalau saya play di sini, audionya juga akan kelihatan di sini ya. Jadi teman-teman bisa lihat apakah audionya sudah cukup atau mungkin over atau under. Nah, seperti yang di sini, audio saya over ya sampai klip gini. Nah, di sini juga ada timeline. Dia ada jam, menit, detik dan frame. Lalu di sini ada quality preview quality. Di sini ada seperempat, setengah dan full. Jadi kalau teman-teman pernah ingat di Vegas Pro, di sini juga ada preview quality-nya. Jadi ada low, mungkin ada, saya lupa istilahnya apa ya, ada best, ada low, apa ya, lupa saya. Jadi kalau di sini dia pakainya full, setengah, seperempat, seperdelapan dan 1/16. Nah, di sini juga ada tombol-tombolnya, ada tombol play, ada tombol back atau next satu frame, dan ini kembali ke frame awal, dan ini ada langsung ke frame akhir. Di sini kita punya klip 2 detik 2 frame gitu ya cara bacanya ya. Nah, di sini juga di sebelah kiri sini juga ada tombol toolsnya yang mungkin nggak akan saya jelasin satu-satu di sini ya, karena mungkin nanti akan sangat membosankan. Jadi kita pakai sepanjang tutorial selanjutnya aja ya, sambil kita pakai di klip-klipnya nanti. Oke,
Iya, jadi sekian dulu untuk pengenalan Premiere Pro kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung konten bermutu di YouTube Indonesia. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan terima kasih.